Halo semuanya, welcome back to YouTube channel 9 Independent. Oke, kita kali ini dari kelompok 2, kelompok Topologi Star. Kita hari ini akan ngebahas atau ngobrol-ngobrol santai sih ya, ngejawab pertanyaan dari kalian tentang Topologi Star. Tapi sebelumnya aku gak akan ngomong sendiri nih, udah ada teman-teman aku. Oke, boleh perkenalan dulu. Oke. Halo semuanya, nama aku Mikaela. Halo semuanya, nama aku Adam. Halo semua, nama aku Alfarina. Nah, dan aku Ryuzo yang akan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Dan kita di sini nggak cuma berempat, ada 2 teman lagi, yaitu Nabila dan Najla yang sedang mengerjakan tugas miniatur Topologi Star. Oke. Nah, jadi tentunya kali ini kita nggak akan ngebosenin lah ya. Kita akan informatif tapi tetap chill dan santai. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih ya. Dari tadi kita udah ngebahas topologi star, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, topologi itu apa sih? Topologi itu ada hubungannya nggak sih sama cara komputer saling kehubung? Ada. Iya, betul. Topologi itu penting banget di dunia komputer. Soalnya ngaruh banget buat data dari satu komputer ke komputer lain. Oh, I see. Ya betul. Jadi topologi itu metode atau cara yang digunakan agar menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Kedua itu jenis topologi itu ada apa aja sih? Kan nggak mungkin satu doang kan, pasti beragam jadi nih. Jadi topologi itu sebenarnya ada 5 jenis ya guys. Yang pertama itu adalah topologi mesh, yang kedua ada topologi tree, topologi bus, topologi star, dan juga topologi ring. Cuman yang bakal kita bahas secara mendalam pada podcast kali ini ya, itu topologi star. Ya. Topologi star, wah, apakah ada hubungannya dengan Star Wars? Enggak. Kita lihat untuk selanjutnya. Apa nih untuk topologi star ini? Boleh dijelasin nggak sama teman-teman yang lain? Aku sih pernah dengar, cuman belum terlalu tahu sih. Ya, sama aku juga sebenarnya belum terlalu tahu, cuman jadi dipikir-pikir kalau topologi star berarti bentuknya kayak bintang gitu ya. Enggak dong, cuman mirip doang namanya. Maksudnya topologi star itu bukan bentuk bintang, tapi cara kerja komputer di jaringan terhubung ke satu pusat kayak bintang gitu, dengan pusat di tengah. Jadi di topologi star semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat yang biasa kita sebut hub atau switch. Jadi kalau di topologi star mereka cuma terhubung ke titik pusat itu aja. Ya sepertinya kayak gitu sih ya. Jadi mereka itu bertitik pusat ke satu tempat yaitu hub. Jadi kalau misalnya ada satu komputer mati, mereka gak akan mengaruhin ke yang lainnya nih. Tapi kalau misalnya si pusatnya mati, pasti yang lainnya ikutan mati gitu. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Sebenarnya topologi star ini pastilah ya punya kelebihan dan kekurangan. Nah, bisa kita ulik gak kelebihan dan kekurangan itu? Pasti ada dong. Jadi salah satu dari kelebihannya itu fleksibel dan juga mudah diatur. Misal nih kalian mau nambahin perangkat baru, itu tinggal sambungin aja ke hub gitu. Oh, jadi kalau ada satu komputer yang rusak, yang lain tetap aman. Yes, betul banget. Jadi itu salah satu kelebihan dari topologi star. Tapi topologi star tetap punya kekurangannya nih. Kalau hubnya rusak, sama perangkat ikut gak bisa terhubung. Jadi pusatnya harus benar-benar dijaga. Waduh, berarti hub itu penting banget dong ya. Kalau hubnya mati itu jaringan berarti ikut mati. Ya, itu salah satu resiko topologi star. Jadi hub nih ibarat jantungnya jaringan gitu. Tapi aku penasaran deh, kalau misalnya di rumah itu kita pakainya topologi star apa topologi yang lainnya sih? Justru topologi star itu paling sering dipakai di rumah atau di kantor-kantor kecil. Soalnya kita bisa dengan mudah nambah perangkat kayak laptop, printer, dan lainnya ke dalam jaringan tanpa ribet. Gitu. Nah kan kalau misalnya di rumah itu tadi pakai topologi star. Nah kalau misalnya sekarang di sekolah kita nih, utamanya di lab komputer itu pakai topologi apa? Apakah sama? Kalau di sekolah itu kayaknya makanya topologi star, soalnya lebih praktis dan juga lebih ekonomis. Kalau misalnya di perusahaan besar kita pasti makainya mesh karena jaringan yang kita butuhin itu harus lebih aman. Oh gitu. Kira-kira kenapa ya orang-orang pilih topologi star daripada yang lain gitu? Biasanya orang-orang pakai topologi star karena mudah diatur atau fleksibel. Terutama kalau dipakai di rumah, sekolah, atau kantor-kantor kecil. Gitu. Tapi nih untuk penyediaan topologi star sendiri itu budgetnya mahal gak sih? Sebenarnya sih tergantung ya. Kalau buat jaringan kecil biasanya cukup pakai hub standar yang harganya nggak terlalu mahal. Tapi kalau buat jaringan besar dengan banyak perangkat butuh hub dan switch yang lebih canggih dan mahal gitu.
Jadi secara keseluruhan topologi star itu emang praktis banget sih ya, makanya jadi pilihan orang-orang. Jadi lebih banyak disukai lah karena ekonomis dan Ya. praktis gitu. Ya jadi intinya kalau misalnya kita ngomongin tentang topologi nih, kita perlu tahu juga jenis-jenisnya dan yang kita pilih itu harus cocok sama kebutuhan kita gitu. Iya, betul banget Kai. Semoga penjelasan tentang topologi star ini bisa membantu memahami teman-teman semua ya, karena ini penting banget buat di dunia teknologi ini. Yes. Oke. Jadi kesimpulan atau ringkasannya, topologi star itu adalah jenis jaringan di mana semua perangkat terhubung ke satu pusat atau titik yang sama Ya, kan? tuh, Ya, bener betul. banget, bener banget. Jadi buat teman-teman yang masih belajar tentang topologi nih, ingat ya, setiap topologi itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Gimana nih teman-teman, seru kan pembahasan kita pada kali ini? Seru banget, gila, menarik banget. Oke, cuman sayang banget nih kita udah di akhir video. Kalian sedih gak sih? Sedih banget, gila. Cry. Nah, jadi itu dia topik yang kita bawakan hari ini. Semoga penjelasan kita bisa bantu teman-teman nih yang masih bingung antara topologi, terutama topologi star, betul banget kan? Nah kalau misalnya kalian ada yang penasaran atau yang mau ngasih pertanyaan ke kita, jangan sungkan-sungkan buat komentar ya guys. Di bawah Ya, guys. kita selalu seneng kok kalau ngobrol tentang hal-hal kayak gini, Yes. seru. Betul banget. Sebelum tutup, aku ada pantun nih tentang topologi star. Betul. Pagi-pagi makan roti bakar, minum teh sambil santai sebentar, belajar bersama biar makin pintar, biar makin paham jaringan topologi star. Oke, mantap. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton podcast kita. Semoga pembawaan dari kita tuh nambah ilmu Iya. wawasan kalian ya, Pasti paham. yang belum paham tentang topologi sekarang udah jadi paham. Oke, jangan lupa kalian follow IG kelas kita @9independent dan juga subscribe channel YouTube ini, dan juga terakhir jangan lupa subscribe, comment, and like. Dadah. Terima kasih guys, bye-bye. Dirimu buatku selalu penasaran, terkadang menjauh, terkadang buatku tersipu. Malu manisnya ucapanmu membuatku tak menentu, ku tak tahu harus bagaimana. I used to think that I wasn't fine enough, and I used to think that I wasn't well. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Jadi pertamanya gimana dulu nih Kai? Welcome to Mobile Legends. Ayo dari halo dulu. Juga topologi lupa. Artinya mana tuh? Kawan-kawan. Apakah ada hubungannya dengan Star Wars? Star Enggak. Wars? Enggak. Atau yang lainnya? Bah, jelasin. Iya. Ulang-ulang.